Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi laboratorium 5 tentang sebaran sampling rata-rata. Perkenalkan, nama saya Irfan Muhammad dengan NIM terakhir 40260. Topik adalah ilmu pengetahuan murni dan terapan mengenai penciptaan, pengembangan, dan penerapan teknik-teknik dalam mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan angka yang berwujud angka-angka. Sampling adalah metode-metode yang benar dalam setiap angka, termasuk cara pengambilan sampel guna pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Teori sampling merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana menarik sampel yang diambil dari populasi tertentu. Teori sampling juga berguna untuk menentukan apakah perbedaan-perbedaan tersebut memang benar-benar signifikan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami materi sebaran sampling rata-rata dan sebaran sampling timbangan baku. Manfaat dari praktikum statistika ini adalah supaya praktikum dapat memecahkan persoalan sebaran sampling rata-rata dan sebaran sampling timbangan baku, serta dapat membuat sebaran sampling rata-rata dan sebaran sampling baku. Perkenalkan, nama saya Naura Firjana Zafira dengan NIM 2301112114021. Sebaran sampling rata-rata. Menurut Sudaryono 2021 bahwa pada hakikatnya distribusi sampling rata-rata adalah distribusi probabilitas rata-rata sejumlah C besar atau sampel. N besar adalah ukuran populasi dan N kecil adalah ukuran sampel yang diambil dari populasi. Distribusi ini memiliki rata-rata minimum X bar dan defisiasi standar atau X bar. Menurut Wibisono 2013 bahwa akurasi merupakan fungsi yang didapat dari keanekaragaman distribusi sampling rata-rata sampel. Jika kita mengambil beberapa sampel yang berbeda dari satu populasi dan mencari rata-rata tiap sampel, maka kita akan mendapatkan bahwa mereka semua berbeda berdistribusi normal dan mempunyai penyebaran. Semakin kecil penyebaran maupun perbedaan tersebut, semakin besar peluang kita akan mendapatkan rata-rata sampel akan semakin dekat dengan rata-rata populasi. Kita tidak perlu mencari beberapa sampel untuk memperkirakan perbedaan tersebut. Perkenalkan, saya Noval Adi Akbar dengan nomor NIM 230111211402774. Selanjutnya yaitu mengenai contoh soal tanpa pemulihan. Dari 500 mahasiswa FIGD diketahui rata-rata tinggi badan sama dengan 165 dengan standar deviasi 12 cm. Diambil 36 orang sebagai sampel acak. Jika penarikan sampel dilakukan tanpa pemulihan dan rata-rata tinggi mahasiswa diasumsikan menyebar normal, hitunglah alat baku dan peluang sampel akan memiliki rata-rata tinggi badan kurang dari 160 cm. Jawab, N besar sama dengan 500, mu X bar sama dengan 165 dan rho 12 serta N kecil sama dengan 36. Dapat diselesaikan dengan cara N kecil per N besar sama dengan 36 per 500, menghasilkan 0,072 sama dengan 7,2% lebih dari 5%. P kurung X bar kurang dari 160 tutup kurung sama dengan P buka kurung Z kurang dari belum diketahui dan tutup kurung. Penyelesaiannya FK sama dengan akar N besar dikurangi N kecil per akar N besar dikurangi 1 sama dengan akar 500 dikurangi 36 per akar 500 dikurangi 1 sama dengan akar 496 per akar 499 sama dengan akar 0,929 sama dengan 0,94. Dan alat baku rho X sama dengan rho per N akar N kali FK sama dengan
akar 12 per akar 36 kali 0,964 sama dengan 2 kali 0,964 sama dengan 1928 sama dengan 160 dikurangi 165 per 1,928 sama dengan min 2,59 menghasilkan P buka kurung X bar kurang dari 160 tutup kurung sama dengan P buka kurung Z sama dengan P buka kurung Z kurang dari min 2,59 tutup kurung sama dengan 0,5 dikurangi 0,4952 sama dengan 0,0048. Sekar Ayu dengan NIM 230 101 211 40255. Di sini saya akan membacakan contoh soal nomor 2. Seorang pejabat akan memperkirakan berapa persen para nasabah yang tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh para pegawainya. Untuk maksud tersebut dilakukan penelitian terhadap 250 orang nasabah yang dipilih secara acak. Ternyata ada 60 orang yang tidak puas. Dengan tingkat keyakinan sebesar 95%, buatlah pendugaan interval persentase para nasabah yang tidak puas. Penyelesaiannya, N sama dengan 250, X-nya sama dengan 60, Z per 2 sama dengan 1,96, 0,24 dikurang 1,96, kurang dari P 0,24 ditambah 1,96. Hasilnya 0,19 kurang dari sama dengan P 0,29. Jadi interval antara 19% dan 29% akan membuat persentase nasabah yang tidak puas dengan pelayanan bank dengan probabilitas 95%. Dan dengan NIM 2301 140 293. Di sini saya akan membacakan nomor 3. PT Aqua merupakan sebuah perusahaan air mineral. Rata-rata setiap hari memproduksi 100 juta gelas air mineral. Perusahaan ini menyatakan bahwa rata-rata isi gelas Aqua adalah 250 ml dengan standar deviasi 15 ml. Rata-rata populasi dianggap menyebar normal. Jika setiap hari diambil 100 gelas Aqua sebagai sampel acak dengan pemulihan, hitunglah standar error atau galat baku sampel tersebut. Dan peluang rata-rata sampel akan berisi kurang dari 253 mili. N sama dengan 100 juta, mu per X sama dengan mu sama dengan 250, sama dengan 15, N sama dengan 100, P per X kurang dari 253 sama dengan P dan kurung Z. Galat baku rho X sama dengan rho per akar N sama dengan FK sama dengan 15 per akar 100 dikali 15 per 10 sama dengan 15 sama dengan 253 dikurang 250 dibagi 1,5 sama dengan 3 per 1,5 sama dengan 2,0. P per X kurang dari 253 sama dengan P. Z kurang dari 4,0 sama dengan 0,5 dikurang 0,4772 sama dengan 0,9772. Perkenalkan, nama saya Rio Syam dengan NIM terakhir 40272. Saya akan membacakan contoh soal nomor 4. Ada petunjuk kuat bahwa 10% anggota masyarakat tergolong ke dalam golongan A. Sebuah sampel acak terdiri atas 100 orang telah diambil. A. Tentukan peluang bahwa dari 100 orang itu akan ada paling sedikit 15 orang dari golongan A. B. Berapa orang harus diselidiki agar persentase golongan A dari sampel yang satu dengan yang lainnya diharapkan berbeda paling besar dengan 2%. Populasi yang dihadapi berukuran cukup besar dengan pi sama dengan 0,1 dan pi sama dengan 0,9. Untuk yang A, untuk ukuran sampel 100 ditanyakan paling sedikit 15 tergolong kategori A. Maka paling sedikit X per N sama dengan 0,15. Kekeliruan bakunya adalah
tau X per N sama dengan akar Pi dikali 1 min Pi per N sama dengan akar 0,10 dikali 0,90 dibagi 100 sama dengan 0,03. Bilangan Z paling sedikit adalah 0,15 dikurangi 0,10 dibagi 1,03 sama dengan 1,67. Dari daftar normal baku, luasnya sama dengan 0,5 dikurangi 0,4525 sama dengan 0,0475. Peluang dalam sampel itu akan ada paling sedikit 15 kategori A adalah 0,0475. Lalu yang B, Pi sama dengan 0,1 dan 1 min Pi sama dengan 0,9, sedangkan D sama dengan 0,02. Sehingga akar 0,1 dikali 0,9 dibagi N lebih kecil sama dengan 0,2 yang menghasilkan N lebih besar sama dengan 225. Paling sedikit sampel harus berukuran 22. Saya Fakih Zudin dengan nomor NIM 23010121140234. Contoh soal yang kelima, ABC Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai. Rata-rata umur baterai yang digunakan di produk ini adalah 35 jam. Distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam. Sebagai sebagian dari program pengujian diambil sampel sebanyak 25 baterai. Hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Jawab X sama dengan mu sama dengan 35 sama dengan 5,5 N sama dengan 25. Diketahui P dalam kurung X lebih dari 36 tutup kurung. Jawab Z sama dengan, lihat tabel Z bagi luas sebelah kanan 0 sama dengan luas antara 0 kurang Z. Luas sebelah kanan Z sama dengan kesimpulan jadi dari 25 baterai yang dipilih, probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam adalah sebesar 0,1814 atau 18,14%. Mulanya, yang pertama yaitu teori sampling merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana menarik sampel yang diambil dari populasi tersebut. Teori sampling ini juga berguna untuk menentukan apakah perbedaan-perbedaan tersebut memang benar-benar signifikan. Menurut Sudaryono 2021 bahwa pada hakikatnya distribusi sampling rata-rata adalah distribusi probabilitas rata-rata sejumlah C sampel N. N adalah ukuran populasi dan N kecil adalah ukuran sampel yang diambil dari populasi. Distribusi ini memiliki rata-rata mu X bar dan defisiasi standar rho X bar. Semakin kecil penyebaran maupun perbedaan tersebut, semakin besar peluang kita akan mendapatkan rata-rata sampel, akan semakin dekat dengan rata-rata populasi. Kita tidak perlu mencari beberapa sampel untuk memperkirakan perbedaan tersebut. Sekian pemaparan materi laboratorium 5 dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.